Shalom. Damai di hati. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di dalam ruangan ini atau di tempat ini maupun saudara-saudara kita yang sedang mengikuti ibadah dari rumah ataupun dari tempat masing-masing. Kita bersyukur karena kembali kita ada di sini untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, mengawali semua kegiatan kita, aktivitas kita, pelayanan kita, tentu bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sebagai gereja, dalam hal ini orang-orang percaya atau pengikut-pengikut Tuhan yang sudah mengaku iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah dibaptis, sudah diteguhkan menjadi sidi jemaat, walaupun juga masih ada yang calon untuk dibaptis dan calon untuk diteguhkan menjadi sidi jemaat ada di antara kita saat ini. Menjadi pertanyaan, apakah benar-benar kita sudah mengenal secara pribadi tentang Yesus yang kita imani, yang adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita. Jadi perenungan kita masing-masing. Nah, di minggu yang berjalan ini kita merenungkan firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 dengan sorotan tema gereja pemegang kunci kerajaan sorga. Nah, dalam kitab Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ketika mereka berada di suatu tempat yang bernama daerah Kaisarea Filipi. Di tempat inilah terjadi satu percakapan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya, yaitu tentang Yesus yang disebut anak manusia. Kalau di perjanjian lama ada juga nabi yang disebut atau disapa, dipanggil anak manusia, yaitu Nabi Yehezkiel. Dan di perjanjian baru, anak manusia ini adalah menunjuk kepada Yesus, yang adalah benar-benar manusia dan benar-benar Allah. Sudah pernah disampaikan bahwa Yesus itu adalah 100% Allah, 100% manusia. Memang benar-benar dia menjadi manusia seperti kita. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa Kang? Tuh orang banyak atau orang lain mau bilang tentang saya, tentang Tuhan maksudnya. Apa kata orang? Jadi menurut masyarakat pada waktu itu, menurut orang banyak pada waktu itu. Dan murid-muridnya menjawab sesuai dengan pandangan masyarakat pada waktu itu. Artinya orang banyak ini sudah melihat, sudah menyaksikan berbagai pekerjaan yang besar dari Tuhan. Mujizat-mujizatnya, menyembuhkan orang sakit, kasih makan tuh banyak orang, cuma dengan 5 roti 2 ikan.
dan pekerjaan-pekerjaan yang besar lainnya. Bahwa, jadi ini murid-murid bilang bahwa, orang bilang bahwa Tuhan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang bilang Elia. Ada yang bilang Yeremia. Ada yang bilang para nabi lainnya. Nah, itu yang sudah disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tapi sekarang Tuhan Yesus mau tanya. Jadi Tuhan Yesus mau dengar sendiri dari murid-muridnya. Menurut murid-murid ini yang sudah berjalan bersama dengan Yesus, yang mengikuti Yesus dalam pelayanannya. Tuhan Yesus mau dengar apa kata murid-murid tentang Yesus. Apa pendapat mereka. Dan ada seorang murid yang disebut dalam bacaan ini Simon Petrus. Simon ini memang di antara murid-murid dia terkenal adalah seorang murid yang sangat responsif. Artinya dia cepat untuk menanggapi. Seperti dalam bacaan ini. Itu pertanyaan dari Tuhan Yesus. Dengan tegas dia mau menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini pengakuan Petrus. Kalau Mesias itu memang dari bahasa Ibrani. DP arti yang diurapi. Itu sama dengan Kristus. Jadi itu Mesias itu sama dengan Kristus. Artinya yang diurapi. Nah, saudara-saudara, di kalangan orang Yahudi pada waktu itu, yang dikatakan Mesias yang sedang mereka nantikan itu dari keturunan Daud. Jadi dalam pandangan, dalam pemahaman orang Yahudi bahwa tuh Mesias itu yang akan datang dia dari keturunan Daud dan yang akan memulihkan kerajaan Israel ini. Artinya supaya kata tuh orang-orang Yahudi ini merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Itu pemahaman mereka. Pandangan dari orang-orang Yahudi. Itu berarti secara manusia. Insani. Tapi jawaban Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, bukan hanya untuk memulihkan kehidupan orang Israel, tapi juga untuk menyelamatkan dunia ini. Bukan hanya sebatas umat Israel. Menyelamatkan dunia ini dari dosa-dosa, termasuk kita. Jawaban dari Petrus ini sekaligus sebagai pengakuan imannya, membuat Tuhan senang sekali. Pengakuan dari Petrus. Jadi ternyata mereka itu yang sudah so iko-iko dengan Tuhan Yesus, so bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada pemahaman, ada pengakuan iman yang datang dari murid-murid ini tentang siapa dia. Hal ini membuat Petrus dan murid-muridnya yang lain, itu berarti mereka memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, apa yang Tuhan sudah buat, sudah lakukan, dan sementara lakukan pada waktu itu. Dan apa yang menjadi pengakuan Petrus tentang Yesus adalah pernyataan dari Bapa di sorga. Jadi bukan dari dirinya. Tetapi itu Tuhan Allah Bapa kasih, karuniakan kepada dia.
kepada Petrus sehingga dia mengungkapkan pengakuan imannya tentang Tuhan. Dan dengan pengakuan iman dari Petrus ini tentang Yesus, Tuhan Yesus bilang di ayatnya yang ke-17, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Nah saudara-saudara, pengakuan Petrus ini, jadi Simon yang disebut Petrus itu memang DP dari kata Yunani, bahasa Yunani itu Petrus, Petra, yang artinya batu karang. Jadi kalau ada nama Petra di sini, jadi boleh ibu mau bilang, kalau bilang batu karang berarti apa? Kuat, kokoh, itu berarti kalau DP nama Petra, biar ada tantangan, apa dia tidak mudah goyah, tidak mudah jatuh dengan pergumulan-pergumulan ataupun tantangan-tantangan yang ada. Tapi kalau DP nama Petra kong cuma tak sontong sadi kita pela besar, orang Manado bilang, nah soalnya tidak cocok dengan DP nama Petra. Nah saudara-saudara, di sini juga dengan pengakuan iman dari Petrus, Tuhan Yesus katakan bahwa pada ayatnya yang ke-18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Jadi Tuhan Yesus itu yang boleh dikiaskan, digambarkan sebagai batu karang yang teguh. Dasar dari gereja itu. Sama dengan khotbah minggu lalu, Pak Pendeta Mario Repi yang sekarang juga ada ibadah sama-sama dengan orang, ada bilang di khotbah, di Gemim Immanuel Jakarta Barat memang 4 tahun, tapi boleh membilang kalau manusia itu masih adik-adik, masih balita. Tapi bersyukur karena tetap eksis sampai saat ini dalam pelayanan. Nah kalau dengar kemarin, oke apa, so tutup kata, aduh. Tuhan mau bilang, oh kita ada kesebat diri. Tuh gereja itu. Kung apa so tutup atau so bubar atau so lemah lunglah itu orang-orang di dalam dengan tuh hamba-hamba Tuhan. Tapi kita bersyukur sampai saat ini masih tetap eksis dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara, Petrus di sini diberikan kunci. Kunci dikatakan pada ayatnya yang ke-19, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga." Kunci di sini dapat diartikan sebagai kuasa. Dapat diartikan sebagai otoritas yang Tuhan kasih. Kepada siapa? Kepada Petrus. Petrus di sini bisa juga kita artikan gereja Tuhan yang ada sampai saat ini. Di tengah-tengah dunia ini berbagai-bagai gereja. Diberikan kunci, diberikan tugas yang berkaitan dengan kerajaan sorga. Jadi kita ini diberi tugas, diberi otoritas dari Tuhan untuk apa? Melaksanakan apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita bergereja, dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Karena tuh gereja ini ada di tengah-tengah dunia. Nah bagaimana gereja ini untuk membawa orang, artinya buka pakai kunci, artinya membawa, menghentar tuh orang untuk apa? Mengenal siapa Yesus, menerima Yesus, hidup bersama dengan Yesus. Bagaimana gereja yang diberi otoritas atau diberi tugas tanggung jawab oleh Tuhan untuk apa? Membawa orang-orang supaya bertobat.
kembali beribadah kepada Tuhan. Jadi sebagaimana Petrus diberi kuasa, diberi tugas tanggung jawab yang berkaitan dengan kerajaan sorga, demikian juga dengan kita sebagai warga gereja, termasuk kita Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Menurut pengakuan iman percaya kita, saya bilang ke Saudara Fosan dalam kelas katekisasi, ketika sudah dibaptis, ketika sudah disidi, bukan iman percaya itu bukan hanya diucapkan, tetapi apa? Diwujud nyatakan dalam kehidupan setiap hari, kehidupan beriman setiap hari kepada orang lain, pada sesama, di mana kita ada, di mana kita tinggal, di mana kita kerja, di mana kita beraktivitas. Bukan cuma di lingkungan gereja itu. Gereja ini kan diutus untuk pergi keluar. Bukan cuma itu di dalam lingkungan gereja, tapi keluar dalam arti karena juga ada di tengah-tengah bangsa, bagaimana sebagai gereja untuk tampil sebagai masyarakat yang bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan dari orang lain. Mengambil bagian dalam tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah saudara-saudara, dalam ibadah ini nanti ada salah satu jemaat yang akan mengaku imannya untuk masuk menjadi anggota keluarga Allah dalam pelayanan baptisan. Dan juga ada saudara-saudara kita yang akan dilantik menjadi pelayan anak atau guru-guru sekolah minggu. Kalau lalu saya menghubungi satu demi satu dan sudah menyatakan bersedia. Mudah-mudahan waktu itu juga waktu menyatakan bersedia, pertama-tama tentu kata bersedia. Maksudnya menyampaikan kepada Tuhan, bukan karena Ibu Pendeta ada hubungi, tetapi kepada Tuhan. Kalau di ibadah ini ya tinggal dilantik. Untuk bagaimana mereka-mereka ini atau pelayan anak sekolah minggu ini, pertama tentu di pemilihan Kompelka Bipra nanti, saudara-saudara ini yang akan memilih. Jadi menjadi pemilih dan dipilih. Jadi sudah dilantik dalam ibadah. Dan tentu ada surat keputusannya. Nah saudara-saudara, jadi kita sebagai warga gereja, sebagai orang-orang percaya yang sudah mengaku iman percaya kita kepada Tuhan, kita menyatakan iman kita kepada Tuhan melalui kehidupan beriman kita setiap hari. Jadi bukan hanya sebatas pelayan-pelayan khusus hamba-hamba Tuhan yang mau menjadi alat Tuhan atau menjadi pemberita Injil, tapi pada hakikatnya semua orang percaya adalah yang diberi tugas, diberi amanat untuk melaksanakan panggilan Tuhan, pelayanan Tuhan bagi dunia ini. Tuhan Yesus yang akan memberkati kita semua. Amin.